Shalom saudara, kenapa banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya tapi hidupnya jauh dari kasih? Ia tidak berlaku tulus dan mengabaikan perhatian dan keadilan kepada sesama. Mengapa ada juga orang yang rajin ke gereja tetapi di rumah dia masih punya karakter yang tidak baik, seperti suka menyimpan kebencian atau suka memandang remeh dan menindas orang lemah atau acuh tak acuh atau tidak peduli dengan penderitaan sesama. Mungkinkah saudara seseorang aktif beragama tapi hatinya belum pernah disentuh oleh kasih Allah? Pertanyaan ini muncul karena terdapat jurang lebar antara apa yang diucapkan dan apa yang dipraktekkan. Dan masalah ini bukan hal baru. Cobalah saudara perhatikan, bahkan di tengah pelayanan pun orang bisa kehilangan inti dari iman. Sebab banyak yang salah paham karena mengira iman itu cuma soal ritual dan label agama. Padahal iman sejati adalah bagaimana hidup relasinya dengan Tuhan dan sesama. Saudara, coba lihatlah, ada orang yang sangat aktif melayani di gereja. Ia telah bertahun-tahun tak berbicara dengan tetangganya karena pernah ada masalah dan sampai sekarang masih menyimpan benci. Ada juga pemimpin rohani yang sering bicara soal kasih, tapi saudara di rumah bisa kasar, mudah emosi, dan suka menang sendiri. Atau orang yang kelihatannya saudara rohani tapi gampang tersinggung, susah memaafkan, dan lebih fokus pada mengejar posisi atau citrah menurut kata orang daripada saudara hidup tulus di hadapan Tuhan. Saudara, perhatikanlah, semakin kita jujur dan menyelidiki makin ke dalam siapa diri kita, maka kita akan sadar bahwa kita semua bisa saja terjebak pada apa yang disebut dengan iman yang dangkal. Iman yang cuma mampu diucapkan tapi tidak sungguh-sungguh dihayati. Kita memang bisa beragama tapi saudara bisa jadi hanya sebatas tampilan luar tanpa ada perubahan hati yang nyata. Seorang bapak gereja, Aurelius Augustinus, pernah berkata, "Jangan katakan kamu mengenal Allah jika hidupmu tidak mencerminkan kasih-Nya." Inilah bahaya saudara, lembar rohani yang kering saat seseorang terlihat aktif tapi sesungguhnya di dalam dirinya penuh dengan kekosongan. Ia tahu banyak tentang Tuhan tapi tidak hidup sebagaimana yang ia imani. Apa gunanya saudara kalau kita banyak berbicara tentang iman kita jika tidak ada buah yang tampak dari iman itu, bukan? Saudara, bangsa Israel juga pernah hidup di dalam satu kondisi seperti ini. Setelah diselamatkan dari Mesir, mereka mengalami kasih dan mujizat Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka keras kepala, tegar tengkuk. Mereka cepat lupa dengan perbuatan kebaikan Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 12-22 adalah suara Allah melalui Musa sebagai teguran dan panggilan untuk kembali ke inti iman. Hai Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu. Saudara, di sini Tuhan tidak minta sesuatu yang rumit. Dia ingin umatnya Israel hidup dengan hati yang takut akan Dia, taat kepadanya, dan mengasihi sesama manusia. Seperti Tuhan Allah telah mengasihi Israel. Tapi saudara, Israel gagal dan kegagalan mereka berkali-kali. Mereka jatuh di dalam kesombongan rohani. Mereka merasa sebagai umat pilihan tapi lupa tugas sebagai umat yang dikasihi. Ini saudara titik lemah bahwa umat Allah bisa lupa jati diri dan misi mereka jika tidak sungguh-sungguh hidup di dalam takut, taat, dan kasih kepada Tuhan Allah. Namun saudara, yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kesetiaan tidak menyerah pada Israel saudara.
Meskipun mereka sering memberontak dan gagal untuk hidup setia, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan terus memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Melalui Ulangan 10 ini, Allah saudara menunjukkan jalan keluar dengan bukan sesuatu yang rumit, tetapi saudara sederhana dan tentu sangat berdampak bagi kebaikan umat itu sendiri, yaitu supaya mereka kembali hidup takut akan Tuhan, mengasihinya dan setia menjalankan kehendak-Nya. Apa yang dituntut Allah melalui Nabi Musa yang menyampaikan firman Tuhan ini, saudara, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Ini, saudara, adalah satu kesadaran bahwa mereka hidup di hadapan Allah yang melihat segalanya. Bukan takut karena ada hukuman, saudara, tetapi takut karena menghormati dan mengasihi Allah. Dan taat setia, yakni bagaimana mereka menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya tahu firman tetapi taat dan setia untuk apa? Melakukan. Selanjutnya mengasihi sesama, karena Tuhan sendiri membela anak yatim, dikatakan di sana. Tuhan membela janda dan orang asing. Maka Israel pun harus mempunyai hati yang terbuka untuk mereka yang tertindas dan yang tidak diperhitungkan manusia. Israel harus apa? Tampil beda, mengasihi sesamanya. Tidak hidup di dalam kesombongan rohani. Menyadari bahwa iman adalah tidak saja apa yang mereka percayai, tetapi bagaimana mereka menampakkan itu dalam kehidupan setiap hari. Karena itu dalam ayat 16 dikatakan, sunatlah hatimu. Saudara, sunat hati adalah gambaran dari pembaharuan batin hati yang sudah dilembutkan, disucikan dan dibukakan untuk kehendak Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Bahwa iman yang hidup bukan sekedar percaya, tapi membawa perubahan nyata di dalam hati dan tindakan umat. Iman yang hidup membuat orang itu seharusnya semakin memiliki rendah hati. Karena ia sadar bahwa tanpa anugerah Tuhan, ia bukanlah siapa-siapa. Iman yang hidup seharusnya membuat ia makin peduli, karena kasih Tuhan yang diterima tak bisa disimpan untuk diri sendiri, tapi harus dibagikan pada sesama, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Dan pada akhirnya iman yang hidup akan membentuk orang itu supaya makin serupa dengan Tuhan. Di dalam kasih yang tulus, di dalam kebenaran yang teguh, dan di dalam kehidupan yang mencerminkan hati Tuhan. Saudara, seorang yang telah mengalami titik balik di dalam hidupnya akan terlihat perubahan tentunya yang bermula dari sentuhan ilahi, ya, kesadaran akan panggilan hati bahwa mereka mulai hidup di dalam iman yang nyata, tidak sempurna saudara, tapi akan terus diperbaharui. Takut akan Tuhan menjadi gaya hidup, bukan saudara membebaninya. Dan ini sudah pernah saudara dicontohkan oleh antara lain Musa, ya, dari pelarian karena membunuh orang Mesir. Musa mengalami titik balik saat bertemu Allah dalam semak yang menyala. Saudara ingat dengan kisah itu, ia berubah menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan taat menjalankan panggilannya. Kemudian Raja Daud, meski jatuh di dalam dosa besar, Daud tidak tinggal di dalam kejatuhannya. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidupnya terus dibaharui. Petrus, ia pernah menyangkal Yesus, tapi setelah perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, Petrus mengalami pemulihan dan menjadi saksi iman yang berani. Demikian juga dengan Rasul Paulus, dari penganiaya gereja menjadi rasul yang paling giat memberitakan Injil. Titik baliknya dimulai saat ia jatuh di jalan menuju Damsyik, dan di sanalah Yesus sendiri berjumpa dengan dia. Bukankah Tuhan akan tersenyum saudara melihat anak-anaknya mengalami perubahan yang nyata di dalam hidup mereka? Perubahan yang mungkin tidak selalu spektakuler, tapi tulus dan terus bertumbuh dari hari ke hari. Perubahan yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan bekerja secara nyata di dalam hati mereka. Ketika bukti bahwa iman yang hidup itu mengubahkan. Seorang pelayan gereja yang
mungkin dulunya melayani hanya karena tugas dan rutinitas, kini melayani dengan penuh sukacita dan kasih karena hatinya digerakkan oleh cinta kepada Tuhan. Seorang pelayan yang dulu mudah tersinggung dan merasa lelah karena merasa tidak dihargai, kini saudara menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, dan setia karena ia menyadari bahwa pelayanannya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seorang pemuda yang dulu hanya hidup untuk kesenangan sendiri, kini saudara dengan sukacita mulai mengajar anak-anak sekolah minggu karena hatinya sudah digerakkan untuk membagikan kasih Kristus kepada anak-anak atau sesama. Atau seorang pria parubaya yang dulu dikenal pemarah dan keras kepala terhadap sesamanya, kini menjadi pribadi yang mulai bersabar setelah ia membuka hatinya kepada Tuhan. Atau seorang mahasiswa yang dulu ragu akan iman, kini menjadi pembimbing kelompok kecil di kampus karena ia sendiri pernah mengalami kasih Tuhan yang menjawab keraguannya. Atau juga seorang ASN yang dulunya dikenal malas datang ke kantor atau datang bila untuk mengisi absen lalu pulang, kini menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab karena ia sadar bahwa pekerjaannya adalah bentuk pelayanannya kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Atau juga seorang karyawan yang dulu suka mengeluh, sering menghindari tanggung jawab, kini saudara telah menjadi rekan kerja yang rajin, yang positif dan memberi semangat bagi timnya karena hatinya telah disentuh oleh kasih dan panggilan dari Tuhan. Seorang pengusaha yang sebelumnya hanya mengejar keuntungan, kini saudara dengan sengaja dia mengalokasikan dana sebagian keuntungannya untuk membantu pelayanan dan kebutuhan orang-orang miskin. Saudara, iman sejati terwujud di dalam hidup yang takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan mengasihi sesama. Saudara, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk terlihat hebat di dalam pandangan manusia, tetapi di dalam diri kita mengalami ketandusan. Sebaliknya, ia memanggil kita untuk menghidupi iman yang utuh dan sejati, memiliki rasa takut akan Dia, taat pada setiap firman-Nya, dan bagaimana itu diwujudkan dengan kita berperilaku terhadap sesama, mengasihi mereka dengan tulus tanpa pamrih. Jika hari ini saudara merasa semangatmu telah memudar, kalau hatimu terasa kaku dan ibadahmu terasa hampa, janganlah saudara berlama-lama, mari datang kembali kepada Tuhan. Biarkanlah saudara kasih keadilan Tuhan mengubahkan setiap sudut hati kita yang beku, sebab hanya di dalam Dia sajalah kita menemukan iman yang hidup dan menghidupkan. Saudara, Ulangan pasal 10 ayat 21 menegaskan, Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah kita bukanlah Tuhan yang jauh. Dia adalah sumber segala pujian karena telah bertindak nyata di dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang aktif bekerja, dan pengalaman itulah dasar puji-pujian dan penyembahan tulus kita kepadanya. Ingatlah saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membela setiap anaknya, Tuhan yang memulihkan setiap luka kita, dan Tuhan yang memampukan setiap orang termasuk saya dan saudara yang sungguh-sungguh mau kembali kepadanya. Kiranya kita semua senantiasa dipanggil, diubahkan dan dipakai olehnya untuk menjadi berkat. Amin.